Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan penuh dengan damai sejahtera. Pagi ini kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tetap berjuang. Firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 26 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku, ketika Paulus dan Silas di Filipi, mereka ditangkap, didera, dilemparkan ke dalam penjara. Namun, penjara tak memenjarakan sukacita mereka. Mereka tetap bernyanyi sehingga sendi-sendi penjara bergoyang. Kepala penjara pun bertobat dan dibaptiskan bersama seluruh keluarganya. Beberapa saat setelah meninggalkan Filipi, Paulus mendengar bahwa jemaat di sana mengalami penderitaan. Ia pun menasihati agar mereka tetap berjuang dalam kondisi seperti itu. Hanya hendaklah kamu hidup berpadan dengan Injil Kristus. Tulisnya, berpadan dengan Injil Kristus berarti hidup sesuai dengan perintah Allah. Paulus juga mengingatkan tentang betapa berat perjuangannya ketika berada di Filipi dalam memberitakan Injil. Ia menghadapi banyak penderitaan dan penganiayaan, tetapi tetap bertahan. Banyak pergumulan dan derita yang kita alami dalam hidup ini, entah itu sebagai konsekuensi dari iman kita, entah karena kondisi dunia tempat kita berada. Kita gentar dan takut menghadapinya. Lalu kita putus asa dan kehilangan harapan. Namun, pesan yang sama diberikan kepada kita. Hendaklah kita hidup berpadan dengan Injil Kristus. Hidup berpadan dengan Injil Kristus artinya hidup berdasarkan perintahnya, kehendaknya, dan beriman kepadanya. Kita pun harus menyadari bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dengan pemahaman ini, kita tidak akan kecewa dan putus asa saat penderitaan atau penganiayaan menimpa kita. Pengalaman yang sulit dan penderitaan yang berhasil kita lewati dapat menguatkan kita yang mengalami hal yang serupa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami tetap melakukan perintah-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.